Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ketin Tamira dengan NIM 19130111039 dari kelas 4B Pendidikan Matematika. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang kebenaran tindakan dalam peminjaman. Kebenaran tindakan dalam peminjaman ini berarti menentukan tindakan yang lebih tepat yang harus dilakukan ketika membeli barang kredit atau saat melakukan peminjaman. Nah, mengapa demikian? Karena selama ini mungkin kita berpikir bahwa ketika ingin membeli barang kredit, lebih baik di toko yang memberikan interest rate atau tingkat suku bunga yang lebih rendah, agar nanti saat pembayaran lebih murah. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, masalah kebenaran dalam pinjaman tidak dapat dipecahkan dengan membandingkan tingkat persentase tahunan atau tingkat suku bunga ketika barang yang sama tersedia untuk harga berbeda dan rencana waktu pembayaran. Nah, untuk lebih memahami kebenaran tindakan dalam peminjaman, perhatikan contoh soal berikut. Nah, diberikan suatu soal yaitu setelah belanja, seorang mahasiswa pulang ke rumah dengan informasi berikut untuk barang yang sama. Nah, kita diberikan suatu tabel, di mana terdapat dua toko yaitu toko A dan toko B, di mana kedua toko ini menjual barang yang sama. Toko A menjual dengan harga $110, sedangkan toko B dengan harga $100. Nah, uang muka kedua toko sebesar $10. Untuk pembayaran setiap bulannya, toko A sebesar $8,75 dan toko B sebesar $8,25. Nah, jumlah pembayaran yang dilakukan selama 12 kali atau dalam setahun. Untuk biaya kredit di toko A sebesar $5, sedangkan di toko B sebesar $9. Tingkat tahunan atau tingkat suku bunga yang diberikan oleh toko A sebesar 9%, sedangkan toko B sebesar 18%. Nah, dari tabel ini mungkin kebanyakan orang menganggap di toko A lebih murah ketika melakukan pembayaran secara kredit daripada di toko B, karena toko A memberikan suku bunga yang lebih rendah, yaitu 9%. Nah, sekarang dari permasalahan ini, kita tunjukkan bahwa tidak selamanya hal itu berlaku dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita memeriksa tarif persentase tahunan yang diklaim oleh penjual. Kemudian yang kedua, kita tentukan biaya total untuk kedua toko. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita akan mencari tingkat persentase tahunan untuk toko A ketika harga barang di toko A sebesar $100. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita periksa tarif persentase tahunan yang diklaim oleh penjual, atau dengan kata lain, kita periksa tarif besar cicilannya berapa. Nah, berdasarkan harga $110 pada toko A, peminjam mendapatkan pinjaman sebesar $100 setelah pembayaran uang muka. Nah, diketahui pada soal bahwa R atau periode pembayaran atau sewa atau uang yang dibayarkan setiap bulannya sebesar 8,75. N atau jumlah pembayaran sebanyak 12 kali atau dalam setahun, dan AN atau present value dari anuitas biasa untuk 12 kali pembayaran sebesar $100. Nah, kemudian kita substitusi ke dalam rumus anuitas biasa, sehingga kita memperoleh nilai pokok dari 1 per periode, yaitu 11,4286. Nah, nilai ini disebut juga dengan nilai praktis atau harga pokok dari 1 per periode, yaitu faktor untuk tingkat nominal tahunan bunga majemuk 9% per bulan. Nah, begitu juga pada B, kita mencari tarif persentase tahunannya dengan mensubstitusikan ke rumus anuitas biasa, sehingga kita peroleh 10,9091. Ini faktor untuk bunga majemuk 18% per bulan. Nah, dari sini kita melihat bahwa toko A memiliki tarif persentase tahunan lebih besar daripada toko B. Nah, kemudian kita tentukan biaya dolar total untuk kedua toko. Toko A dengan uang muka $10, 12 kali pembayaran dengan per bulannya $8,75, sehingga 12 kali 8,75 yaitu $105, dan ditotalkan akan memperoleh $115 untuk toko A dan $109 untuk toko B. Nah, dengan demikian, toko B adalah tempat yang lebih baik untuk melakukan pembelian, karena harga tunainya lebih rendah menutupi biaya-biaya kredit yang harga kreditnya terlihat lebih tinggi. Nah, selanjutnya, apabila kita menggunakan harga tunai $100 untuk toko A, peminjam mendapatkan pinjaman $90 setelah membayar uang muka sebesar $10.
Sehingga setelah mensubstitusi kebersamaan anuitas, kita peroleh A sub 12 sebesar 10,9091. Nah, selanjutnya kita interpolasi antara nilai-nilai terdekat dalam tabel 2 seperti berikut. Nah, kita akan mencari tingkat nominal atau tingkat suku bunga selama setahun atau 12 kali pembayaran yang dimisalkan dengan J. Tingkat nominal terletak di antara 27% dan 30%. Nah, kita gunakan D untuk menandakan perbedaan di antara 27% dan J. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan proposisi. Nah, D per 3, di mana 3 adalah besarnya perbedaan antara 27% dan 30%. Sama dengan 1291 per 1570, di mana 1291 dan 1570 adalah besarnya perbedaan nilai pokok dari 1 per periode. Nah, sehingga kita peroleh D sama dengan 2,5. Jadi, tingkat nominalnya adalah 27 ditambahkan 2,5 yaitu 29,5%. Nah, dari sini kita tahu bahwa bunga tahunan toko A lebih besar ketika harga di toko A sama dengan toko B, yaitu $100. Nah, jadi dari penyelesaian permasalahan tadi dapat dikatakan bahwa toko B menyediakan pembelian yang lebih baik. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa harga penawaran yang diberikan oleh kreditur dengan bunga terendah itu belum tentu harga barang yang dicicil menjadi lebih murah. Begitu juga sebaliknya. Nah, maka dari itu, sebelum membeli item dengan kredit, seseorang harus membandingkan toko untuk total pengemasan barang dan kreditnya, baik harga tunai atau tingkat persentase tahunan pemberi pinjaman sendiri. Nah, hal ini tentu menunjukkan yang proposisi terbaik secara keseluruhan. Baik, sekian pembahasan materi mengenai kebenaran tindakan dalam peminjaman. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.